Pemirsa, di tengah gejolak harga minyak dunia, pemerintah pastikan persediaan minyak Indonesia aman. Pemerintah bergerak cepat dengan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. بودو بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Indonesia sendiri saat ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sementara untuk bensin, Indonesia sudah bisa mengolah sendiri. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Tak hanya bensin dan minyak mentah, Bahlil juga pastikan pasokan solar Indonesia aman. Warga pun diminta untuk tidak panik buying dan membeli BBM sesuai keperluan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat di tengah harga minyak dunia yang saat ini tembus 100 US dollar per barel. Ya, akibat konflik ini di Timur Tengah, bisa. Ya, menurut Bahlil, pihaknya ini tengah menyiapkan berbagai langkah komprehensif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak tersebut. Salah satunya dengan mempercepat penerapan B50 hingga E20 atau etanol 20%. Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada melakukan konversi kendaraan berbahan motor bensin ke bahan bakar listrik dalam jangka panjang. Bahlil menegaskan hingga saat ini pasokan BBM nasional termasuk yang dipenuhi melalui Pertamina tetap terjaga dengan baik. Sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Untuk keandalan pasokannya gimana nih Pak? Kan Pertamina ada pengadaan juga lewat pasar seperti itu. Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan hari raya Idul Fitri semuanya terjamin. Raksasa minyak dunia Saudi Aramco mulai mengalihkan rute pengiriman minyak mentahnya ke jalur Laut Merah akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Data menunjukkan volume pengiriman dari Laut Merah melonjak 3 kali lipat menjadi 2,5 juta barel per hari pada Maret ini. Sedikitnya 5 kapal tanker raksasa dilaporkan telah bersandar di Pelabuhan Yanbu untuk mengangkut 10 juta barel minyak guna memastikan stabilitas suplai di pasar internasional yang kian terjepit. Untuk menopang pengalihan rute ini, Aramco memaksimalkan penggunaan pipa lintas negara yang mampu membawa hampir seluruh produksi harian Arab Saudi sebesar 7 juta barel. Meski demikian, pengiriman melalui Laut Merah tetap memiliki resiko tinggi karena kapal harus melewati Selat Bab el-Mandeb yang rentan terhadap gangguan milisi Houthi. Pihak otoritas Saudi menegaskan akan terus memantau situasi keamanan dengan seksama guna memulihkan operasional ke kondisi normal jika keadaan sudah stabil. Adapun eskalasi perang antara Iran dan Israel telah memicu guncangan hebat pada pasar komoditas energi global. Harga minyak mentah jenis Brent kini berada di level 92,69 dolar per barrel, sementara jenis WTI menyentuh kisaran 90 dolar per barrel. Secara keseluruhan, harga minyak dunia telah melesat lebih dari 30% sejak konflik pecah, memicu kekhawatiran akan inflasi energi global yang berkepanjangan. Amerika Serikat mulai merasakan dampak perang antara negaranya dengan Iran. Ya, terganggunya pasokan energi global memicu lonjakan harga BBM di negara Paman Sam hingga $7 per galon.
Ya, warga di sejumlah negara bagian Amerika Serikat mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga bensin di beberapa negara bagian bahkan menyentuh $7 Amerika Serikat per galon atau sekitar Rp119.000. Antrian panjang kendaraan di SPBU kini menjadi mulai pemandangan sehari-hari di negara bagian California, Amerika Serikat. Mirip di Indonesia, warga Amerika rela antri berjam-jam untuk mengisi BBM yang lebih murah. Ini merupakan dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan terganggunya pasokan energi global. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Ya, kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrian panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong. Sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrian panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Pemirsa, buntut konflik antara Amerika Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personel dan alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara 24 jam penuh. Bais TNI mendata dan memetakan kondisi WNI di daerah konflik, meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, melakukan kesiapsiagaan di setiap kesatuan, dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Sementara itu, pemirsa, Mabes TNI merespons soal status siaga 1. Ya, Kapuspen TNI mengatakan TNI memiliki tugas utama melindungi negara dan masyarakat dari ancaman negara asing. Ya, Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan pasukan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kembali digelar pada Senin siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sidang beragendakan penyampaian kesimpulan dari pemohon dan juga termohon.